Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Umayyah dengan NIM akhir 14 dari kelas D1 PGMI. Pada pembelajaran IPS kali ini, kita akan mempelajari hubungan Indonesia dengan masyarakat dunia. Kita akan membahas hubungan antar negara, globalisasi, peran Indonesia dalam kerjasama internasional, serta pentingnya melestarikan budaya Indonesia di tengah perkembangan dunia yang semakin maju. Adapun tujuan dan capaian pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami interaksi antar negara akibat globalisasi, mengenal peran Indonesia dalam kerjasama internasional, memahami pentingnya pelestarian budaya, serta mampu membuat kampanye sederhana tentang isu global dan budaya. Adapun hubungan antar negara, setiap negara tidak dapat hidup sendiri. Negara-negara di dunia saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kerjasama ini dilakukan dalam berbagai bidang ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, hubungan antar negara juga bertujuan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Selanjutnya, perdagangan internasional. Salah satu bentuk hubungan antar negara adalah perdagangan internasional ini. Dalam perdagangan internasional terdapat kegiatan ekspor-impor. Yang pertama itu ekspor, yaitu menjual barang ke negara lain, sedangkan impor membeli barang dari negara lain. Kegiatan ini membantu menunjukkan kebutuhan masyarakat serta mendorong perkembangan teknologi dan ekonomi. Contohnya, Indonesia mengekspor kopi dan kelapa sawit ke berbagai negara. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi adalah proses ketika negara-negara di dunia semakin terhubung melalui teknologi komunikasi dan transportasi. Adapun dampak positif globalisasi adalah informasi menjadi lebih cepat tersebar dan hubungan antar negara semakin mudah. Namun, globalisasi juga dapat mempengaruhi budaya suatu negara sehingga kita harus bijak dalam menyikapinya. Globalisasi di berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi terlihat dari perdagangan internasional dan pasar global. Sedangkan dalam politik, negara-negara bekerja sama melalui diplomasi untuk menjaga perdamaian dunia. Sedangkan dalam bidang budaya, kita dapat mengenal musik, film, makanan, dan berbagai budaya dari negara lain. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama dunia. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas menentukan sikap dan aktif menjaga perdamaian dunia. Indonesia juga menjalin persahabatan dengan banyak negara, mengirim pasukan perdamaian PBB, serta berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional. Selanjutnya, ASEAN, PBB, SDGs. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi internasional. Yang pertama itu ASEAN adalah organisasi negara Asia Tenggara yang bertujuan meningkatkan kerjasama dan perdamaian kawasan. Yang kedua, PBB merupakan organisasi dunia yang menjaga perdamaian dan kerjasama internasional. Selain itu, dunia juga memiliki SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pedoman pembangunan hingga tahun 2030. Adapun warisan budaya Indonesia mendunia, yaitu Indonesia memiliki banyak warisan budaya yang diakui dunia melalui UNESCO. Contohnya batik, wayang, angklung, keris, dan tarian-tarian tradisional. Warisan budaya ini menjadi identitas bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Dan yang terakhir, pelestarian budaya dan kesimpulannya. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya Indonesia. Caranya antara lain mempelajari budaya daerah, menggunakan
produk budaya Indonesia, memperkenalkan budaya kepada dunia internasional, serta menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Kesimpulannya, Indonesia perlu menjalin hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan bersama dan menjaga perdamaian dunia. Di tengah globalisasi, kita harus tetap melestarikan budaya sebagai identitas bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.